Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG, perkenalkan nama saya Muraatul Kiptiah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2400103926810148 dengan prodi bimbingan dan konseling. Saat ini saya bertugas sebagai guru BK di MI Terpadu Nurul Amal Parang yang akan melakukan layanan bimbingan klasikal di kelas 6 dengan tema Yuk Hidup Hemat dan Bijaksana dalam Mengelola Uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bimbingan dan konseling. Nah, layanan bimbingan konseling hari ini bertemakan apa? Ayo dibaca bersama. Nah, hari ini sebelum dimulai, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita mulai dengan doa. Siapa pemimpinnya? Ayo, dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustazah melihatkan satu video. Ustazah tanya dulu. Menurutmu yang selama ini kan kalian ada les kalau siang, ya toh, pulang sekolah. Siapa yang di sini paling sering menghabiskan uang? Dikasih uang 10.000 selalu habis. Langsung, angkat tangan. Angkat tangan. Oke. Berapa ini? Sisanya berarti. Lah kalau kamu sisa, terus sisa uangmu buat apa, Mas? Berarti ya habis uangmu dari 10.000 itu berarti habis. Lanjut, kalau gitu Ustazah akan menayangkan satu video tentang hemat. Udah lihat videonya? Oke, sekarang apa hikmah yang kalian ambil dari video? Dari kelompok ini. Hikmahnya apa? Positif sama negatifnya. Perwakilan. Yang boros jadi miskin. Kalau itu negatif apa positif?
Negatif. Yang positif apa? Itu kan sudah tadi negatif. Yang positifnya apa? Menabung jadi kaya. Yang menabung jadi kaya. Jadi itu tadi adalah hikmahnya apa? Itu pentingnya menabung. Jadi kalau menabung, apa tadi? Kalau yang suka nabung, jadi kaya. Yang suka menghabiskan uang, jadi miskin. Oke. Tujuannya pembelajaran hari ini seperti ada di video. Kita membiasakan hidup hemat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ustazah langsung meminta Ananda semuanya untuk mengidentifikasi apa sih hidup boros. Ustazah bagikan LKPD-nya sesuai kelompoknya masing-masing ya. Bantuan Din. Tolong Din. Ya, kurang satu. Halo, kurang satu. Sudah semuanya? Nah, Ustazah bagikan LKPD untuk mengidentifikasi tentang hidup hemat dan hidup boros. Nah, sekarang silakan tulis identitas kalian masing-masing dulu. Kemudian baca petunjuknya. Kelompok biru. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok biru. Tanggal 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dikasih waktu membaca petunjuknya masing-masing. Oke, kalau sudah dibaca masing-masing poin A, poin B, poin C itu ada 3 poin ya. Setiap poinnya Ustazah kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan secara berkelompok. Dimulai dari poin A. 5 menit dari sekarang. Diskusikan secara kelompokmu. Jawabannya yang kompak dan yang aktif berarti dia pemenangnya. Kelompok yang kompak, kelompok yang aktif, kelompok yang kerjasamanya bagus, maka dia kelompok pemenang ya. Nomor B ya, Pak. Saya mau traktir.
Ayo. Yang poin A. Poin A 5 menit. Kalau sudah 5 menit nanti kita pindah ke poin B. Silakan bertukar pikiran ya. Kayak temenmu kalau di rumah bagaimana tentang pemborosannya, silakan diungkapkan di situ. Apa penyebab utama kebiasaan boros di sekolah? Mengambilkan buang-buang ya apa selalu membeli barang Belum, oke poin A dulu. Poin yang A ini loh, ini kan atau bagian A loh. Bagian A dulu dikerjakan, identifikasi masalah. Ayo, kira-kira temenmu, penyebabmu kalau kamu jajan itu siapa? Si ngajai jajan sopo? Kalau Ega kene ayu tah jajan, sing ngajai ke tulis. 9 8 Lanjut ke bagian B. Bagian B. Nah, menganalisis antara kebutuhan dan keinginan. Waktunya 5 menit. Silakan poin yang B. Diskusikan dengan teman. Iya. Kalau menurutmu kebutuhan wajib itu apa aja? Tulis 3. Yang boleh itu kan ada yang prioritas. Prioritas itu boleh, tapi yang keinginan itu boleh, tapi bukan prioritas. Yang keinginan utama. Kamu boleh beli ini, tapi bukan yang paling penting, bukan yang paling utama. Itu keinginan. Ayo. Bagian B. Nah, bagian B. kebutuhan wajib Ya boleh, kalau kamu kan namanya keinginan toh. Nah motor itu bukan kebutuhan, kalau keinginan itu mau kamu tulis motor ya boleh, kan namanya juga pengen. kebutuhannya apa namanya Membeli buku pelajaran, membeli buku mapel, ditulis kebutuhan buku mapel saya. Coba ya. SPP iki sana lho. Iya, SPP. Ini aku tulis tok kok peralatan kuwi singko kuwi saiki sing anu apa membayar SPP. Tapi membayar SPP gimana nek tiga apa jenenge pemerintah.
beasiswa. Iya. Nah, Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Ayo dibuka bagian C, poin yang C. Silakan didiskusikan dengan temanmu bagaimana solusinya dari identifikasi masalahmu tadi. Yang kamu kan tadi sudah mengidentifikasikan masalah pemborosan apa aja tadi. Nah, silakan dicari solusinya. Waktu tetap 5 menit. menabung kamu menghemat uang. Poin yang C, Mas. Tidak boros. Hemat Mengurangi jajan. Menyisakan uang. Menyisakan uang jajan. menabung Jika sampai mendapat uang jajan 5.000 per hari, berapa jika kamu mendapat uang jajan 5.000 per hari, berapa yang sebaiknya kamu tabung? 2.000. Wah. Wah, Ya 3.000. Jadi belum kamu. 3.000. Terus buat rencana selama 1 minggu uang dipakai. 2.000 ya. 2.000? Iya. Terus uang kita tuh dari 3.000. Sisa. Bisa umrah atau haji toh? Haji. Bisa umrah atau haji? Ya haji loh enaknya. Tidak sampai pada umrah atau haji. Terus sama bukan yatim menjadi dermawan apa sukses. Yang kelimanya nih. Iya, bisa kuliah, mempunyai rumah besar dan mewah. Bisa umroh atau haji. Apa enggak? Besar dan mewah. Atau nomor 5. Teruskan CCTV apa sih? Sudah belum? Mempunyai rumah besar. 5. Siapa sih? Jadi miskin. Toh. Apa tim nom sing jadi miskin? Mempunyai rumah besar dan mewah. Tidak mempunyai anu menjadi anak tinggal apa? Anak jalanan. Omongnya tetap menjadi anak jalanan. Orang nyambung. Jadi pengemis. Iya menjadi. Ya Allah. 9, 8, 7,
Setelah ini diturunkan. Setelah ini kita akan melakukan presentasi sesuai kelompoknya masing-masing. Sebelum presentasi kita gali semangatnya dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Berarti presentasi dulu karena salah tepuknya. Lebih satu, ayo kelompoknya Mas Adin silahkan presentasi ke depan, lembarnya di bawah. Yuk, silahkan presentasikan dari bagian per bagian. Abata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang sering terjadi di antara teman sekelasmu adalah Satu aja. jajan terlalu banyak. Udah satu aja langsung nomor 2. Menurut kelompokmu, Menurut kelompok kami. menurut kelompok kami, apa penyebab utama pembelajaran di sekolah adalah satu Diam. kebiasaan teman yang jajan terlalu banyak. Bagian B. Menganalisis kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan wajibmu apa? Kebutuhan wajib alat tulis, tas, dan sepatu. Keinginan tapi bukan prioritas. Mainan, jam tangan, topi. Solusinya apa dari kelompok kalian? Tidak membeli jajan terlalu banyak. Nomor 2. Jika kamu mendapat uang jajan 5.000 per hari, berapa yang sebaiknya kamu tabung? Berapa? 3.000. 3.000 yang kalian tabung. Terus sekarang simpulkan. Jadi dari semuanya apa manfaat hidup hemat itu? Bisa membeli keinginan kita. Terus bisa menggapai cita-cita. Terus bisa menjadi orang sukses. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Tuliskan 3 kebiasaan boros yang sering terjadi di antara teman sekelasmu. Selalu membeli barang yang tidak berguna. Menurut kelompokmu, apa penyebab utama kebiasaan boros di sekolah? Selalu membeli banyak dan dibuang-buang. Lihat menganalisis kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan wajib, kebutuhan buku tulis, kebutuhan keluarga, perabot sekolah, keinginan menabung, jadi orang sukses, mencapai cita-cita. Solusi hidup hemat. Apa 3 caramu agar lebih hemat? Menabung, jajan. Jika kamu mendapat uang jajan 5.000 per
Dari Bapak yang baiknya kamu tabung 2000. Dari tabungan yang 3000 itu berapa uang yang kamu kumpulkan selama 1 minggu 5 hari? Berapa tuh? Jumlahnya berapa? 15. Berapa? 15. Ya, kesimpulannya Pak, manfaatnya hidup hemat. Jadi ya bisa umroh atau haji, mempunyai rumah besar dan mewah. Akibat hidup boros, miskin, menjadi pengemis, tidak bisa menggapai cita-cita. Ya, bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kita mau hidup hemat, kita memutuskan hidup hemat, berarti kita itu cinta kepada 1. Diri sendiri, 2. Cinta kepada keluarga, 3. Cinta kepada lingkungan. Cinta kepada diri sendiri itu maksudnya apa? Berarti cinta pada diri sendiri itu mampu mengontrol diri untuk membiasakan hidup positif. Nah, kalau cinta terhadap keluarga, contohnya apa? Mampu menghargai jerih payah orang tua. Nah, dengan kalian menabung tadi, jadi kalian termasuk menghargai jerih payah orang tua. Dan yang ketiga tadi cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Apa yang dimaksud dengan cinta lingkungan? Berarti kita mampu hidup sederhana. Membiasakan hidup hemat, tidak konsumtif. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya teman-teman. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, coba refleksikan untuk diri kalian sendiri untuk menuliskan 1 janji setelah kalian belajar tentang kehidupan hidup boros, hidup hemat. Silahkan tulis 1 janjimu apa di lembar refleksi. Saya berjanji untuk, silahkan ditulis. Sering menabung. Saya menjadi bebas menjadi uang. Setelah mengikuti layanan tentang dalam uang, siapa yang harus sendiri menyisakan uang jajan untuk kita individu. Sekarang Ustazah tanya, bagaimana layanan hari ini? Apakah kalian suka? Suka. Kalau suka silahkan kasih jempol, angkat 2 jempol yang suka. Bagaimana perasaan harimu hari ini? Senang atau tidak? Good job. Terima kasih partisipasinya untuk kalian semua yang sudah aktif, yang sudah kompak presentasi. Semoga di layanan berikutnya kalian akan lebih aktif lagi. Untuk itu, Ustazah tutup layanan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.